Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Singapura, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Thailand, Filipina, Malaysia, dan terutama yang ada di dalam negeri Indonesia ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang indah ini kita akan mengkaji tema tentang bagaimanakah rasanya bila suatu saat nanti saya sudah menjadi mayat. Bagaimanakah rasanya jadi orang mati? Bagaimanakah rasanya ketika sudah datang pada diri kita la haula wala quwata illa billah, ketika kita sudah tak bisa mampu apa-apa lagi, mandi dimandikan, wuduk diwudukkan, mandi besar dimandikan, berpakaian kain kafan putih dipakaiankan, solat disolatkan. Bagaimanakah rasanya yang sebenar-benarnya ketika masa-masa itu datang nanti? Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan saya dan kita semua selama ini paling takut dan takutnya hanya kepada saat tiba datang kematian. Takut yang tertinggi yang ditakut-takuti oleh bangsa manusia yakni kematian. Bagaimana mungkin kita merasa takut dengan kematian? Sementara selama ini kita tidak takut dengan kematian itu sendiri. Yang kita takuti kematian-kematian yang indah. Akan tetapi yang kita tidak takuti selama ini kematian-kematian yang kita takutkan selama ini. Yakni kematian dikubur, kematian yang nanti dimasukkan ke liang lahat, yang kematian yang ditanya-tanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kematian yang mana disiksa-siksa di dalam kuburan, kematian yang menunggu di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, kematian saat bangkitnya datangnya kiamat dan bangkit manusianya digiring menuju padang mahsyar, hari pertanggungjawaban, hari hisab, melewati, meniti siratal mustaqim, masuk ke dalam neraka dan surga dan bahkan ketemu Allah. Itulah kematian-kematian yang selama ini sudah kita rasakan, tapi kita tidak pernah merasakan kematian kita sendiri. Yang kita takuti adalah kematian-kematian halusinasi. Yang kita takuti selama ini hanyalah kematian-kematian fiktif. Yakni ketika kita melihat orang mati, ketika kita melihat mayat, ketika kita melihat mayat dikubur di dalam kuburan. Yang kita takuti ketika kita melihat mayat busuk dimakan cacing tanah. Itu yang fiktif, itu yang kita takuti selama ini. Padahal masa-masa itu belum datang bagi kita, masih gaib.
Akan tetapi kematian yang sebenar-benarnya mati tidak ditakuti oleh manusia. Apa kematian yang sebenar-benarnya kematian di sisi Allah? Bagi manusia itu kan kepahaman kematian itu yang matinya raga. Matinya badan-badan manusia itu kepahaman manusia tentang kematian. Akan tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan kedatangan kematian. Apa sih kematian yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran itu? Memang karena yang memahami Al-Quran itu beragam-ragam banyak manusianya, sehingga pahamnya ya berbeda-beda, tafsirannya ya berbeda-beda. Jadi di paparan Uripe Allah di YouTube Uripe Allah ini memaparkan bukan versi-versinya manusia. Karena Al-Quran, karena kalamullah itu miliknya Allah, ya dipaparkan makna yang sejatinya menurut Allah, bukan menurut manusia. Lalu apa yang dimaksud kullu nafsin dha'iqatul maut? Setiap jiwa atau setiap yang bernyawa pasti terkena kematian. Berarti nyawa itu kan masih ada, lalu kena kematian. Berarti kematian itu pun juga bernyawa. Siapa? Manusianya lah yang hidup ini, yang hakikatnya bernyawa dan yang hakikatnya sudah mati di sisi Allah. Mati apanya? Bukan mati jasadnya. Mati apanya? Bukan mati badannya. Yang mati apanya? Yang mati jiwanya, hatinya, nyawanya yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah bahan bakarnya naroka. Naroka. Naroka, api. Api yang ada di dalam dadamu. Jadi naroka atau neraka itu selama ini dipahami oleh bangsa manusia, nanti siksaannya versi-versi manusianya. Karena manusianya berhalusinasi di dalam beragama, karena manusianya berhalusinasi di dalam bertuhan, maka hukum-hukum Tuhan, maka ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam Al-Quran ya dihalusinasikan oleh manusia, yang sebenar-benarnya kejadiannya tidak demikian. Karena manusianya masih mati hatinya, keras hatinya melebihi kerasnya batu, maka ya berhalusinasi di dalam beragama, berhalusinasi di dalam bertuhan, sehingga manusia masuk naroka. Maknanya masuk naroka itu anar di dalam dadanya, api yang membara di dalam dadanya. Wong sudah masuk naroka kok takut naroka. Wong sudah mati kok takut mati. Wong sudah jadi mayat kok takut jadi mayat. Wong sudah dimandikan, dibersihkan, dikafani, dikubur kok masih takut dengan itu semua. Yang di luar itu kan lambang. Yang kita lihat itu simbol, kiasan. Yang mana simbol dan kiasan itu, yang mana ketika kita melihat orang mati yang dimandikan, kita melihat orang mati yang diwudukkan, yang dikafankan, yang disolatkan, yang dikubur, itu kan lambang setiap jiwa-jiwa manusia yang kala itu ya seperti itu.
Tapi manusianya tidak menyadarinya bila dirinya sudah mati. Kenapa? Karena manusia merampas rohnya Tuhan menjadi roh manusianya. Alias manusia masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, atas kematiannya sendiri, ya tidak akan memahami apa yang dimaksud ayat-ayat Tuhan itu.